Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ngosek, ngobrol santai bikin melek. Kali ini, sebelumnya perkenalkan dulu, nama gue Dave Matthew. Kali ini gue akan ngebahas tentang seputar dunia perfilman, yaitu film Agak Lain 2. Jadi, santai aja, siapin earphone, pakai earphone kalian, siapin cemilan. Yuk kita mulai. Silakan. Halo. Halo. Ya. Halo. Oke, boleh perkenalkan nama kalian berdua? Oh ya, sebelumnya nama gue Avan dan gue di sini juga nggak sendiri, gue bawa temen gue. Hai, gue Tiara, gue temenan Ciko. Oke, kali ini gue pengen nanya-nanya nih tentang film yang lagi tren banget, yang lagi hits banget di kalangan anak muda, orang tua bahkan. Apalagi udah lama ya dia tayangannya dari November sampai sekarang. Iya, gue pengen nanya nih, pengen ngebahas tentang film Agak Lain 2. Oh iya. Kalian nonton kan Agak Lain? Agak Lain 1 udah nonton? Udah. Agak Lain 2 udah nonton? Wah, nonton juga tuh 3 kali. 3 kali? Oke, kali sih. gila banget. Asik sih. Kenapa kalian menonton film Agak Lain kedua ini nih? Boleh tahu nggak? Kalau gue sih kan emang dasarnya kan suka film genre komedi. Dan ini tuh kayak pas banget gitu sama gue. Yang pertama, kedua itu tuh lucu aja gitu loh. Tapi gue lebih suka yang pertama sih. Kalau Jeko sendiri? Kalau gue sih karena gue ngikutin Agak Lain 1 ya. Pertama juga waktu gue nonton Agak Lain yang pertama tuh gue nggak tahu itu film apaan. Gue coba-coba dong sama temen, ternyata seru tuh. Gue juga sampai nonton 3 kali dan yang di bagian keduanya itu gue sampai kayak nggak sabar lah gitu. Akhirnya ada gitu ya waktu gue tonton gitu ya. Seru lah ya, bisa bilang komedinya, funnya, setnya gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Ya. Ke pertanyaan berikutnya tuh atas. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebelumnya, kalian ngikutin podcastnya Agak Lain nggak? Entah di podcastnya siapa gitu. Agak Lain lagi podcast. Kalau Kalian gue sih ngikutin, tapi itu gue baru nonton yang kata 4 cast-nya itu diundang sama Jerome Pauline. Jadi tuh mereka tuh kayak diundang gitu buat sekalian promosiin film mereka yang Agak Lain kedua ini. Dan ya dia agak-agak spoiler sedikit sih. Jadi kayak udah tahu gitu loh isinya tuh nanti bakal ada apa aja, gimana sih scene-scene-nya gitu. Kalau misalkan gue sih gue nggak ngikutin ya, tapi gue pernah ngeliat di cuplikan-cuplikan di TikTok ya. Mereka sempat kayak podcast sebelum mulai filmnya gitu, mereka sempat ngobrol di depannya gitu kayak kadang spoiler dikit, kadang kayak misalkan ada case-case barunya nih yang kan Agak Lain 2 itu hampir pemain lamanya dipakai lagi kan di Agak Lain 2 ya. Tapi ada juga nih case-case barunya yang diperkenalkan duluan lah gitu, promosikannya gitu sih. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Gue pengen nanya, kalian kan nonton Agak Lain 1 nih ya? Iya. Kalian nonton Agak Lain 1. Nah, di Agak Lain 2 ini kan tiba-tiba si pemeran-pemeran ini kan jadi polisi nih. Mereka ini jadi polisi. Menurut kalian gimana sih tanggapan kalian nih? Itu mungkin gue Yang agak berbeda dari Agak Lain satunya. sebelum itu pasti dia udah tahu nih ya. Kalau gua kan karena ngikutin podcastnya ya, ternyata itu mereka tuh ganti sequel ternyata. Yang tadinya Agak Lain 1 tuh membahas mereka yang tadinya jadi pemeran di rumah hantu, terus akhirnya kan masuk penjara itu ya. Akhirnya mereka keluar dari penjara buat nasi padang gitu ya, rumah makan gitu. Tiba-tiba di Agak Lain 2 mereka jadi polisi. Nah, itu kaget dong, kok bisa masuk begitu awal-awal nonton. Nah, ternyata ya emang beda unsur ya. Beda peran gitu. Tapi emang pemerannya utamanya sama, tapi beda perumpamaan, beda multiverse kalau bisa dibilang gitu ya. Jeleknya gitu ya. Iya, soalnya kan yang pertama kan jauh banget ya karakter pertama yang di film pertama itu kan mereka kan sebagai pemuda yang bikin karnaval yang
lebih utamanya kan rumah hantu gitu kan, dan yang sekarang tuh lebih ke polisi jadi agent, itu kan beda banget gak sih? Jadi detektif Conan gitu. Yang tadinya Seru sih, ditangkap gitu. polisi, sekarang jadi polisi gitu loh. Iya betul. Oke. Mau nanya lagi nih, kan ada scene-nya nih, scene ikonik nih. Aduh. Biasanya ada nggak sih dari kalian scene ikonik menurut kalian di Agalain 2 ini tuh di mana? Kenapa gitu? Ada banget sih. Kalau dari Tiara? Gue tuh paling ingat scene yang kata sebut nama aja ya. Sebut nama boleh. Bene itu yang sebagai ulama sama Boris itu lah. Ya. Oh itu yang di dalam gereja. Yang di Yang di masjid. Oh iya. Mereka tuh lupa. tiba-tiba datang aja gitu lah kan. Itu kan kayak acara Muslim, acara Islam gitu loh. Terus tiba-tiba kan mereka kan dengan di dunia aslinya kan sebagai orang yang nonis, Yang gitu nonis, loh. iya, oh iya. Terus dapat karakter yang mereka tuh jadi ulama gitu loh, kayak ngisi tausiah gitu-gitu kan, kayak keren aja sih acting mereka gitu. di Sebenarnya waktu di bagian situ mereka tuh harusnya disuruh sama si Jegel sama Oki kan disuruhnya pakai baju koko-koko, malah pakai baju ulama, mereka nggak tahu tuh. sini. Gus-gus gitu. Gus-gus iya. sampai di orang-orang masjidnya kaget gitu, halo Gus gitu, boleh dong ngasih cerita gitu ya. Meskipun itu lepas di situ sih Iya, benar. Oke. Kan tadi ikonik nih. Ada nggak sih adegan-adegan sedihnya menurut kalian? Yang paling sedih nih. Kalau sedih gua ya mungkin ya pas bagian Ko Acim, kalau itu yang kalian perhatiin kan Ko Acim ini ya spoiler kan udah itu ya kan, Ko Acim ini sebenarnya bukan penjahat tapi dialah salah satu pemeran utama yang kenapa film Agalain 2 ini muncul ya. Maksudnya mereka kan pengen nangkap siapa pembunuh dari anak DPR, nah ternyata Ko Acim. Tapi waktu diceritain lebih dalam pas Ko Acim yang kena serangan jantung gara-gara Boris ya, waktu itu dikagetin disuruh jujur itu yang waktu masuk rumah sakit, ternyata dia itu cuman pengen keadilan buat anaknya yang nggak sengaja dibunuh juga sama si anak DPR ini gitu. Kan tadi pengen disuapkan si Ko Acim ini, dan ternyata Ko Acim nggak mau lah, tetap mau lapor polisi. Nah dia hampir ditusuk pakai pisau, nah dia melindungi diri nih, dan ternyata malah si anaknya itu mati gitu. Jadi dia perumpamaan itu bersembunyi di panti jompo itu karena emang dia sendiri hitungannya ya, karena udah nggak ada keluarga lagi gitu sih. Sampai akhirnya dia mati ya karena penyakit jantung itu sih bagian sedihnya itu. Kalau Tiara nih, Kalau gue tuh scene bagian sedihnya itu ya, yang kata rumah tangganya Boris ya, yang scene paling sedih itu yang kata dia tuh meluk anaknya gitu loh. Kan di situ kan pernikahannya di dalam film itu dia kan udah sedikit renggang lah ya gitu loh. Terus kayak cocok banget sih Boris dapat peran karakter yang sebagai seorang ayah gitu loh. jadi sama kayak di Sama dunia kehidupan aslinya ya. Iya, betul, balik lagi kayak sih. Oke, menurut kalian nih lebih bagus Agalain 1 atau 2? Betul ya. Boleh. Jujur sebenarnya bagusan Agalain 1. Untuk pertama, Agalain 1 itu dia itu komedinya lebih banyak, lebih lepas dibandingkan Agalain 2. Bukan maksudnya Agalain 2 itu jelek ya, buktinya aja sampai sekarang masih ada filmnya ya di bioskop ya. Tapi Agalain 1 itu dia komedinya pertama lebih lepas, dia banyak perumpamaan. Kalau Agalain 2 kita perumpamaan bagian scene lucunya itu gampang diinget ya, soalnya Sedikit. karena nggak sebanyak itu. Contoh ya bagian scene lucu selain tadi yang bagian lu itu yang lu bahas itu tadi di Yang Masjid. di bagian masjid. Nah, kalau bagian gue tuh waktu si Boris sama Oki ciuman gitu tuh, sampai ada lagunya. Itu udah ikonik banget kan sampai di TikTok gitu ya, lagunya siapa waktu itu? Liodra. Nah, katanya itu booming banget sih di adegan itu ya. Sampai kan itu bagian kejadian itu kan emang ciuman asli gitu ya. Ada di bagian podcastnya itu gue sempat lihat di TikTok bahwa mereka sempat ngomong si Boris ini ya pakai efek kamera lah biar kita kelihatan ciuman gitu sama si sutradaranya. Enggak, aku nggak pintar kayak gitu-gitu. Ternyata Kalian nempel ciuman. banget Ada ya. nempel banget ya, kayak cocok banget si Boris juga lagi gak ada. Nama perumpamaan ya gitulah. Jadi kalau di Agalain 2 itu filmnya lebih tertata, aturannya beda sama di Agalain 1 yang lebih lepas, komedinya lebih banyak gitu. Lebih kayak emang full komedi. Komedi gitu. Kalau Kak Tiara, Kalau gue prefer yang pertama juga, karena kan lebih mereka kan temanya kan kalau yang pertama kan karnaval gitu Karnaval. kan, taman bermain kan lebih fun gitu lah kan, komedi fun. Kalau yang kedua ini kan
latarnya kan ada di panti jompo yang sekarang tuh genrenya berubah jadi komedi investigasi gitu kan. Terus kayak ya beda aja gitu loh, kayak gue kira tuh bakal sequel, ternyata bukan gitu. Mungkin gue mau ngelengkapin juga kan di Indonesia, kenapa agak lain, bukan cuma kita ya, untuk orang Indonesia bilang agak lain satu itu lebih bagus karena emang prioritas Indonesia itu mereka lebih suka komedi gitu ya daripada misalkan kayak tadi kayak misteri-misteri begitu sih. Iya gak sih? Ya paling gitu sih. Buat ya jadi jangan pada nggak terima nih kakak-kakaknya bilang film agak lain satu Ya, bukan lebih itu bagus daripada agak lain dua. Nih, ntar diserang. Tetap Bagus ya, Nah, tetap gitu bagus. maksud kita. Tetap ada lucunya. Cuma agak nggak full Ini opini fun kita aja. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan terakhir, sebenarnya ada 2 pertanyaan lagi. Gue pengen berterima kasih kepada sponsor gue, Good Day. Ada Good Day nih kakak-kakak. Ini gitu ya kan? Boleh dilihat, boleh diambil kak? Boleh. Iya, ini varian terbaru, varian dari Good Day. Apa itu? Namanya Groovy Cookies ya. Boleh dicoba nih kak. Gitu ya. Ini enak loh. Sabar, jangan dibuka lagi. Belum. Ini kakaknya 1 bagi 2 ya. Enggak. Bohong. Kita ada 1 lagi nih. Ada 1 lagi. Nggak mungkin dong 1 bagi 2. Host enggak nih? Boleh juga. 2 bagi 3. Udah buat kayaknya minum aja. Boleh kita cobain? Iya, boleh. Bukan Boleh dibuka. Ya. Dicoba dulu. Sebelum diminum, gue pengen tahu pendapat kalian tentang minuman ini. Oke. Ya kita coba ya. Dicoba. Dirasain dulu. Ada rasa nggak basi ya? Ini coba lihat deh expired. Enggak dong, enggak beracun. Kalau menurutku sih dia tuh kayak kopi tapi ada rasa kue-kue gitu ya, manis-manis kue kering gitu ya. Cookies ya. Cookies. Enak sih, rasa Enak terbaru ya. Rasa terbaru ini bisa buat penonton. Ini bisa banget dicari di minimarket terdekat karena ini banyak banget udah. Yang pastinya ini varian menurut aku sih aku hari-hari minum ini. Oh, pagi gitu ya mengganti. Aku pagi bangun tidur mau ke kampus minum ini biar nggak ngantuk dan rasanya tuh enak banget dan nikmat banget. Jadi kalian yang belum pernah nyobain Good Day, cobain. Karena apa? Tolong Kak Jeko. Good Day selalu di hati. Dan apa? Hari-hari? Menjadi lebih indah ya. Hari-hari menjadi lebih indah kalau minum Good Day. Kalau sabar, Kak Tiara belum nih pendapatnya tentang Good Day nih. Iya. Kalau gue sih suka banget ya, tapi ini gue rasa-rasa kayak kopi di bioskop ya. Kopi di bioskop mahal. Kelas. Enak Padahal banget sih. murah sih ini kan ya. Bayangin kopi under 10.000 kalian bisa dapetin kayak minuman rasa di bioskop. Enak banget. Bayangin apalagi sambil minum agak lain. Cocok. Ditambah lagi instan gitu ya, jadi nggak repot ya. Nggak Enak banget. repot. Gue juga pencinta kopi nih, enak banget sih, parah. Oke, boleh ditaro karena kita mau lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Makasih banget Good Day udah sponsorin ya. Oke. Udah siap buat pertanyaan selanjutnya nih kakak-kakaknya nih, Kak Tiara dan Kak Jeko. Siap banget. Siap banget ya. Siap. Oke, ini gue ada pertanyaan terakhir tapi ada 2 pertanyaan. Oke. Menurut kalian nih di antara Jegel, Ben, Boris, Oki gitu, siapa sih favorit kalian dan kenapa? Kayaknya kita sama ya. Mungkin. Gue dulu kali ya. Coba kalau Kak Tiara dulu nih. Gue tuh yang pertama banget. Gue itu dari yang pertama itu gue suka banget sama Indra Jegel. Jujur, iya lagi. Dia Suka juga gue Indra Jegel. Kecil tapi mantep. Parah. Cilik-cilik tuh Iya. seru banget dia. Kalau nggak ada dia, nggak ada musibahnya di situ. Iya. Jegel nih penuh musibah. Enggak, maaf ya Kak Jegel kalau nonton. Bukan karena itu ya Bang Jegel ya, nggak Iya. itu maksudnya. Boleh pilih 2 nggak ya? Apanya? Pilih 2. Oh, pilih 2. Siapa emang satu lagi? Ada lagi? Benedion. Oh, Karakternya Benedion. kaku. Cuma tuh kalau nggak ada dia tuh menurut gua tuh kayak kurang aja. Kurang aja karena nggak ada goyang-goyang kumisnya Iya, lucu. soalnya dia kan dengan logat Bataknya itu yang gitu. Yang mendok gitu ya. Betul. Gitu. Itu
Itu sih kalau gue. Oh, oke. Kalau Kak Jeko nih Jujur pasti jawabannya kita sama berarti yang pertama jegel pasti ya. ngikutin. Aduh, nggak Nggak, tapi bisa. emang seru buat Nggak bisa. Bang Indra Jegel nih. Lu seru banget. Gak bisa lepas dari Bang Jegel ya, karena kalau nggak ada dia nggak akan lepas, kalau nggak ada dia nggak akan ada permasalahan. Perumpamaan kalau nggak ada dia itu semuanya lancar gitu jadinya ya, bukan gitu maksudnya Bang Jegel ya, maaf ya. Iya. Mungkin untuk kalau bisa pilih kedua sih ya Oke. lebih Boris Oki sebenarnya harus dipasangkan karena ciuman itu sih ya. Nggak gitu Balik juga. lagi ya scene itu. Nah, mungkin itu aja sih. Oke. Itu aja. Kalau misalnya kan ada satu lagi nih. Ada kan tadi karakter utama kan pasti di Oke, karakter. agak lain kedua ini ada karakter-karakter sampingannya kan. Ada nggak sih yang Pendukung. kalian? Iya, karakter pendukung. Ada nggak yang kalian suka? Oh ada sih. Gue sih sukanya sama Jarwo ya, Pak Jarwo Kuat Si pelawak. Itu ya tau lah, dia kan banyak filmnya kan yang sebagai pelawak lucu-lucuan gitu. Bahkan dia kayak- juga stand up comedy. Iya sebenarnya. betul. Jadi kayak dia sih yang paling kan. Kalau Kak Jeko nggak ada? Ada lah ya. Ada siapa? Pertama si penyanyi, si komandan lah ya, komandan polisi yang papa nggak pulang baby. Siapa tuh? Nah itu Bang Aryo ya. Nah dia itu hebat sih, dia dia juga salah satu pembuat lucunya di situ. Paling terakhir Ko Acim sih yang buat sedih ya, si Ko Acim. Dia lah yang menjadi membuat film itu penuh dengan arti kekeluargaan. Paling itu. Oke, itu dari Kak Tiara dan Kak Jeko. Karena waktunya udah habis nih, udah dimarahin sama orang-orang belakang nih. Kacau. Ini cepet banget, padahal kita masih mau lebih lama nggak sih ngobrolin tentang Agak Lain 2 ini karena seru banget. Di Agak Lain ketiga mungkin? Iya. Agak Lain ketiga, 4, 5, kita nggak tahu. Oke, gue tutup aja. Langsung aja gue tutup. Gue Dev. Jangan lupa ditonton podcast ini dan ditonton episode-episode selanjutnya karena ini seru banget. Podcast apa lagi nanti ada selanjutnya pasti seru banget. Dan untuk kakak ini terima kasih Kak Jeko dan Kak Tiara. Nanti Juga Dave. untuk yang mau kenalan sama kakak-kakaknya bisa di follow Instagramnya, nanti kita taruh di bawah sini. Gue ada di sini ya. Di sini di kakak-kakaknya pokoknya nanti ada ya guys. Terima kasih banget ya. Bye bye. See you. Nah, cut mana cut lu? Cut. Dah. Tinggal di sini. Ada gitu. Yeah.